Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jasopari dari kelas manajemen 22J akan mempresentasikan dengan judul pengukuran risiko dan dosen pengampu yaitu Dr. Randers Gustian Juanda SEMM. Oke, selanjutnya yaitu definisi dari pengukuran risiko, yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat dampak dan risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas tinggi. Risiko yang mana paling relevan. Dan untuk selanjutnya yaitu pengukuran risiko merupakan tahap selanjutnya setelah pengidentifikasian risiko, di mana pengidentifikasian risiko ini pada dasarnya merupakan kegiatan pada analisis teori sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan identifikasi, memungkinkan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi mengancam perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengukuran risiko, yaitu yang pertama risiko finansial terkait dengan fluktuasi nilai investasi, suku bunga, dan likuiditas. Dan yang selanjutnya yaitu risiko operasional, yaitu muncul dari proses internal sistem atau kesalahan manusia. Dan yang selanjutnya itu risiko pasar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar secara umum. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasi berkaitan dengan citra perusahaan yang kepercayaan publik. Dan yang selanjutnya yaitu metode pengukuran risiko yang diambil, yaitu yang pertama analisis kualitatif, yaitu metode ini menggunakan penilaian subjektif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan melibatkan wawancara, diskusi kelompok, dan teknik lainnya untuk memahami dampak dan kemungkinan terjadi risiko. Contohnya, matrik risiko yang mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Dan yang kedua yaitu analisis kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur risiko secara lebih objektif. Dan untuk melibatkan model matematis untuk memperkirakan potensi kerugian, yang contohnya value at risk atau bisa disebut VAR, mengukur potensi kerugian maksimum dalam suatu periode pada tingkat kepercayaan tertentu. Dan contoh selanjutnya yaitu simulasi Monte Carlo menggunakan model probabilistik untuk mengevaluasi berbagai skenario dan hasil yang mungkin terjadi. Dan yang ketiga yaitu pengukuran risiko finansial, fokus pada risiko terkait pada fluktuasi nilai aset, suku bunga, dan likuiditas. Contohnya, menggunakan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai investasi. Dan yang keempat yaitu pengukuran risiko operasional berasal dari proses internal sistem dan kesalahan manusia. Dan sebagai contohnya menganalisis kejadian sebelumnya untuk menentukan frekuensi dan dampak dari kegagalan sistem atau kesalahan manusia. Dan yang terakhir yaitu pengukuran risiko pasar, mengukur risiko yang terjadi pada fluktuasi pada pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset, dan contohnya analisis beta untuk mengukur sensitivitas investasi terhadap pergerakan pasar. Dan yaitu bisa disimpulkan yaitu pengukuran risiko adalah proses pentingnya dalam manajemen risiko yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dengan mengadopsi metode kualitatif dan kuantitatif organisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko yang mereka hadapi, yaitu langkah-langkah sistematif seperti identifikasi risiko, analisis, evaluasi, dan pemantauan. Pengukuran risiko ini juga membantu untuk mengurangi kerugian, di mana kerugian itu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih strategis. Selain itu, pengukuran risiko berkontribusi pada perlindungan aset dan peningkatan kinerja organisasi. Dan yaitu pentingnya pengukuran risiko itu juga tercermin dalam kebutuhan untuk mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, serta menciptakan budaya kesadaran risiko di seluruh organisasi, dan menjadi kunci elemen dalam mencapai
keberhasilan jangka panjang, dan ketahanan yang menghadapi ketidakpastian. Mungkin cukup sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak bisa dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.